Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah suratan tamuktu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuram bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Tentunya harapan saya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat wal afiat dan segala hajatnya Allah kabulkan, serta tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Jangan sampai terpecah belah dengan adanya masalah. Hadapi masalah tersebut dengan akal sehat dan penuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Polemik nasab masih hangat selalu diperbincangkan. Di media-media sosial selalu beredar bahwa nasab Ba'alawi itu ada yang mengklaim terputus dengan baginda Rasul SAW, namun hanya segelintir orang saja. Dan mari kita tonton video ini, masih berkaitan dengan nasab Ba'alawi, yaitu penjelasan dari Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jadi kalau kita dengar ada orang ribut-ribut nasab, itu sebetulnya orang kurang kerjaan. Iya. Karena nasab apapun, kita semua satu nasab, yaitu nasab kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Tidak peduli mau dirunut ini, Pak Gubernur ini nasabnya ke atas sampai mana? Ya bagaimana kita tahu? Jangan-jangan memang beliau ini masih keturunan Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, siapa tahu. Nyatanya beliau hidup di sekitar keraton Surakarta, keratonnya Sultan Agung itu selama bertahun-tahun sampai 9 tahun, sehingga sekarang bahasa Jawanya lebih halus dari saya. Walaupun saya sendiri juga keturunan Solo saya. Saya juga orang Solo, Pak. Ya. Kita ini semua bersaudara, bapak kita sama, dan tidak ada perbedaan martabat di antara kita atas dasar perbedaan latar belakang apapun. Ya, yang keturunan Papua Selatan, keturunan Merauke, setara martabatnya dengan keturunan Timika. Yang keturunan Timika setara dengan keturunan Makassar. Yang keturunan Makassar setara martabatnya dengan keturunan Jawa. Yang keturunan Jawa setara martabatnya dengan keturunan Tarim. Setara. Tidak ada perbedaan di antara kita. Hanya dengan itu kita bisa sungguh-sungguh bersaudara. Selama kita masih menganggap bahwa ada perbedaan martabat di antara kita, rasa persaudaraan itu akan menemukan hambatan untuk bisa dibangun dan dikembangkan. Maka saya berpesan kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Papua Selatan ini, mari kita kembangkan khidmah dengan prinsip-prinsip persaudaraan itu. Saya minta jajaran pengurus dan kader-kader Nahdlatul Ulama seluruh Papua Selatan ini, baik PWNU, PCNU,
banom-banomnya. Tidak peduli baunya muslimat atau bau fatayat. Ibnu, IPPNU, Ansor, Banser, saya minta menyediakan diri berkhidmah untuk kemaslahatan siapa saja tanpa peduli, tanpa membeda-bedakan apapun, karena semua yang ada bersama kita ini adalah saudara. Nah, demikianlah sahabatku penjelasan dari Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, bahwasanya di antara kita tidak ada jarak dan tidak ada perbedaan ras, suku maupun yang lainnya, kita tetap satu. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya saja membuat menjadi perbedaan antara kita adalah hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu la yanduru ila jasamikum wala ila suwarikum walakinna Allah yanduru ila qulubikum. Sejauh mana dan sejauh mana kita itu untuk ingat kepada Allah, hati kita sejauh mana terpautnya kita kepada Allah, maka disitulah ada perbedaan antara kita, hanya ketakwaannya saja. Yang lainnya tidak akan menjadi perbedaan. Kita sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikasih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang sama. Maka dari itu sahabatku, tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat, dan ikuti nasihat-nasihat ulama-ulama kita terdahulu saja. Jangan suka ngurusin nasib orang lain. Nasab dan nasib orang lain tidak perlu kita urusin. Ya, yang tahu siapa saya itu hanya saya. Kan begitu sahabat ya. Yang tahu siapa ayah saya, siapa kakek saya, siapa datuk saya, itu hanya saya. Orang lain tak perlu tahu. Jangan sampai kita itu membatal-batalkan nasab orang lain. Karena jika kita membatalkan nasab orang lain secara tidak langsung, maka kita menuduh orang tersebut sebagai anak yang tidak jelas. Maka dari itu hati-hati sahabatku semua ya, hati-hati. Jangan ikut-ikutan hal-hal yang bukan ranah kita. Oke? Semoga bermanfaat, dan jika kalian suka dengan video ini maka di like, comment, and subscribe. Dan jika tidak suka abaikan saja, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat hal yang kurang berkenan. Saya akhiri ma'assalam fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.